Kita langsung berbincang dengan Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Silmi Karim. Selamat pagi, Pak Silmi. Salam sehat. Selamat pagi, salam sehat selalu. Baik, Pak Silmi, dengan data tadi yang sempat kami paparkan ya dalam grafis bahwa ada peningkatan tren emigrasi WNI jadi WNI Singapura sejak 2019 begitu, Pak Silmi. Apakah ini sudah masuk taraf mengkhawatirkan sehingga perlu diantisipasi atau memang ini hal yang biasa-biasa saja, Pak? Kalau dari sisi jumlah tentunya ini kecil. Tetapi dari sisi kalau kita lihat ini adalah SDM unggul, ini adalah satu alarm ya untuk kita semua menyikapi. Ya. Kok lebih tertarik menjadi warga negara asing dibandingkan menjadi warga negara Indonesia? Yeah. Betul, itu alasan privat ya, untuk mungkin kehidupan yang lebih baik, ya, kemudian hal-hal lain yang di luar jangkauan kita untuk kemudian kita halangi ataupun juga kita lakukan satu upaya secara khusus untuk membuat ini tidak terjadi. Kalau saya melihatnya ini adalah alarm untuk kita lakukan upaya-upaya dalam hal bagaimana supaya SDM unggul di Indonesia itu bisa tetap berada di Indonesia. Usianya produktif loh, 25 tahun sampai 35. 35 tahun. Iya. Nah, terus kemudian secara konsisten datanya itu kurang lebih 1.000. Ya. Bagaimana kalau misalnya kita bicara national interest kita, ya kan? Ya, kita membutuhkan SDM unggul itu ketika misalnya, ya, dalam konteks teknologi, ya, dalam konteks misalnya kalau sekarang finansial, ya, kemudian dalam konteks juga digitalisasi, dan juga teknologi-teknologi terkini yang kurang lebih diperlukan suatu negara untuk kemudian bersaing dengan negara lain, ya, mengantisipasi dinamika ke depan. Ya. Kita kan lihat, misalnya era competitiveness, ya, kemudian era ESG, ya, kaitan dengan environment dan juga karbon. Ya, ini kita antisipasi. Ya. Dan hal-hal lain yang kiranya nanti jangan sampai kemudian kita malah kesulitan ya, untuk mendapatkan para ahli di beberapa bidang, industrialisasi dan lain sebagainya. Ya, tapi seperti apa terobosan dari Dirjen Imigrasi Pak Silmi agar memang kalau memang ini sudah menjadi alarm agar ke depan ini bisa ditekan Pak angkanya? Nah, kalau pekarangan saya itu kan terbatas, ya. Pekarangan saya kan tidak bisa menghalangi mereka. Bahkan kalau mereka sudah ditawarkan ya, oleh negara lain menjadi warga negara dan mereka terima, otomatis kan kewarganegaraan di Indonesia-nya hilang, ya kan? Kan nggak mungkin kita keep warga negaranya, soalnya aturan di Indonesia kan tidak ada dual kenegaraan, dual citizenship itu tidak ada di Indonesia. Nah, ini kan menjadi satu catatan, ya. Karena ini bukan kerja imigrasi aja kalau misalnya kita ingin menahan, karena ini kan masalah kehidupan, masalah penghidupan itu kan kompleks ya, lintas lintas bidang, gitu kan? Kalau kita mau bicara secara keseluruhan, dan kita juga nggak bisa ngelarang kan, kayak misalnya Indonesia PSSI mau narik pemain nasional dari luar negeri gitu kan untuk bermain di kesebelasan Indonesia, ya. Kan negara asalnya tidak bisa melarang kan? Ya. Kan saya banyak beberapa kali memproses untuk memperkuat tim nasional. Itu kan sama aja. Cuman kan kita masih hitungan jari. Dan itu pun dalam konteks olahraga. Kalau negara lain itu kan konteksnya udah hal strategis, national interest, mengantisipasi masa depan, teknologi, industrialisasi.
Baik, baik. Pak Silmi, Aman sebenarnya kita selain semua. Singapura, ya, sebenarnya selain Singapura, negara ASEAN mana lagi Pak yang tingkat emigrasi warga negara Indonesia-nya paling banyak? Saat ini yang menonjol Singapura. Kalau yang lain kan negara-negaranya belum memiliki pemikiran strategis ke depan yang lebih baik. Begitu. Ya, maksud saya kita masih imbang-imbang lah. Yang kita Jadi sebenarnya waspadai itu kan Singapura, Australia, Amerika, ya. Itu yang membutuhkan orang-orang hebat saat ini. Oke, oke. Artinya memang kalau kita bicara soal administrasi, ini sangat mudah ya Pak bagi warga negara Indonesia untuk melakukan emigrasi ke negara lain. Iya, iya. Dan sebenarnya kan kalau cuma hanya sekedar tinggal, ada program permanent residence kalau di luar negeri. Kalau sudah pindah warga negara merupakan hal yang strategis, ya. Kayak misalnya ke Amerika, untuk mendapatkan tender tertentu, ya, yang sifatnya rahasia negara, itu warga negaranya harus pindah ke warga negara, nggak bisa orang asing. Oke. Baik itu Oke, kalau kita pemilik bicara- maupun juga, gimana? Ya, kalau kita bicara soal Singapura yang memudahkan mahasiswa dan pekerja terampil Indonesia untuk jadi warga negara mereka juga Pak Silmi. Di Indonesia sendiri emigrasi WNA dengan keterampilan khusus sebenarnya ada di angka berapa dan sektor pekerjaan apa yang paling tinggi serapannya Pak? Saat ini belum secara terprogram. Dalam arti kita hanya melayani orang yang ingin berkeinginan dan memenuhi syarat. Tetapi bukan masuk hal kebutuhan. Kita memang sedang menyiapkan yang namanya Global Talent Visa. Tapi kan ini visa ya, bukan kewarganegaraan. Visa Global Talent untuk kita menarik warga negara asing bekerja di Indonesia, memperkuat Indonesia, tapi kemudahan tinggal 5-10 tahun. Ya. Kan sebelumnya tidak pernah ada ini. Ya, ini nanti akan di-launching untuk konteks Golden Visa yang peraturan pemerintahnya dalam proses ditandatangani oleh Presiden. Bukan kewarganegaraan. Nah, mungkin nanti ketika misalnya kita sudah semakin kompetitif sebagai suatu negara, ya, maka tidak menutup kemungkinan kita pun berstrategi yang sama dengan apa yang dilakukan oleh negara lain. Oke, oke. Jika memang ini menjadi alarm ya, alarm bahwa kita kemungkinan bisa kehilangan lebih banyak lagi SDM unggul. Apakah memang WNI yang sudah beremigrasi menjadi warga negara Singapura bisa kembali lagi menjadi WNI Pak? Sejauh ini bisa, secara apa, aturan bisa. Jadi ada memang pemberian warga negara ex WNI, ya, atau visa khusus yang kita siapkan untuk juga mempermudah mereka untuk kembali lagi ke Indonesia. Ya. Ini saya lagi telaah lagi, ya, untuk memastikan, ya, dan memudahkan juga ketika suatu saat kita kembali membutuhkan orang-orang hebat di dunia, apalagi yang sudah pindah ke warganegaraan. Cuman memang prosesnya saat ini kewarganegaraan itu mesti langsung ditandatangani oleh Presiden. Bahkan ada beberapa jalur yang harus melewati DPR. Sehingga memang tidak sesederhana itu kaitan warganegaraan untuk menarik warga negara asing masuk ke Indonesia. Tidak mudah, sangat sulit, sangat selektif. Oke, prosesnya lebih sulit ya ketimbang WNI beremigrasi menjadi warga negara asing begitu ya Pak Silmi? Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika memang kebutuhan kita jelas untuk mendapatkan talenta unggul, ya opsi itu tetap ada. Opsi itu kita buka. Baik, baik. Terima kasih Dirjen Imigrasi Kemenkumham Pak Silmi Karim sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Salam sehat Pak.